Omahe banjir ngeri. Banjir, Mas. Nggih. Nah, tek wong. Walah, mateng aku. Omahe banjir, guys. Rasa kelon kok bengi udan-udan. Kasurnya terus gebes kok. Mateng aku. Ya Allah Gusti. Udan nek ngene polahe. Mateng aku. Banjir. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan tetap bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Imam Maskur, SIP MSc, pejabat sementara Bupati Rembang. Apa kabar, Pak? Ya, Pak, saya ingat akhir Oktober saya masih wawancara dengan penjenengan dan penjenengan masih menyampaikan walaupun daerah ya Banyumas, daerah Cilacap, Kebumen sudah banjir, tapi Rembang masih kekurangan air. Nah, tiba-tiba di akhir November kita kaget, saya juga termasuk orang yang kaget. Rembang kok bisa banjir, itu aneh, bin ajaib ini. Nah ini monggo Pak Imam Maskur mungkin bisa menjelaskan. Air yang kemarin rodok meludak di Kabupaten Rembang termasuk air hujan yang memberikan keberkahan. Iya. Jadi memang sudah lama curah hujan di sini sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Baru kemarin ya dalam 1 minggu terakhir ini agak sedikit hujannya agak banyak. Termasuk yang paling tinggi curah hujannya itu yang kemarin sore dari mulai jam 4 sore sampai sekitar jam 11 malam. Itu hujan cukup lebat dan berakibat beberapa desa yang ada di Kabupaten Rembang mengalami kebanjiran. Dan ternyata mungkin kita kurang waspada kaitan dengan banyak selokan-selokan air dan sungai itu yang sementara sedimentasinya sudah cukup tinggi, kemudian banyak selokan-selokan yang mampet, itu akhirnya terjadi beberapa desa di kecamatan, khususnya kecamatan Rembang itu, kecamatan kota Mas, itu yang mengalami kebanjiran. Ada sekitar 618 kepala keluarga yang terdampak oleh banjir itu sendiri. Fokusnya ada di Kecamatan Kaliori, itu ada 1 desa, kemudian Kecamatan Sumber 1 desa, kemudian 7 desa ada di Kecamatan Rembang Kota. Pak, itu kan apa ya, sepanjang sejarah kan tidak pernah terjadi gitu kelihatannya. Jadi ada perubahan apa Pak kira-kira ini? Ini jadi Rembang ini memang sejak lama memang sudah boleh dikatakan tidak pernah mengalami kebanjiran. Malah justru sering kebanjiran itu ke Pak Pamotan, Mas, Kecamatan Pamotan. Tapi ini justru Pamotan ini selamat tidak ada banjiran. Justru malah di Kota Rembang sama Kaliori. Saya tidak tahu persis apa penyebabnya. Yang jelas yang mungkin mengetahui mungkin dari BMKG, Mas. Kok kemudian di Rembang begitu hujan langsung lebat dan kemudian mengakibatkan banjir di beberapa desa. Kalau misalnya tadi ya yang dikatakan Pak Imam, kalau penyebabnya itu sanitasi dan sebagainya itu berarti kan perubahannya terjadi hanya dalam waktu 1 tahun karena tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada. Jadi baru tahun ini memang di Rembang ini mengalami banjir. Dan memang khususnya di kota ini agak sedikit terabaikan untuk selokan airnya agak sedikit terabaikan. Jadi mungkin masyarakat ya termasuk kami pemerintah agak sedikit lalai kaitan dengan untuk mengoptimalkan budaya gotong royong pada masyarakat. Mestinya sebelum ada musim penghujan datang, mestinya kita sudah woro-woro untuk bareng-bareng gotong royong untuk membersihkan selokan dan sebagainya.
Nah ini kita agak sedikit teledor, ternyata hujan di Rembang ini termasuk cukup tinggi. Kami merasa bersyukur karena memang beberapa bulan terakhir ini memang kita mengalami kekeringan, termasuk Desa Ngotet itu Mas. Ya. Desa Ngotet itu yang kemarin dari PGRI Jawa Tengah ngasih 20 tangki. Ya. Ini ternyata kemarin malam kebanjiran Mas. Kebanjiran, ya. Nah. Pak, kalau ini misalnya penyebabnya karena curah hujan yang sangat tinggi, itu kan berarti bisa berulang, Pak. Kalau nanti ada hujan yang itu lagi, berarti akan berulang lagi. Iya. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya hujannya, katakan hujan 2 jam saja, Mas, agak sedikit gede, mungkin akan terjadi kebanjiran lagi. Kalau seandainya masyarakat belum sadar untuk membersihkan selokan, sungai dan sebagainya, buang sampah sembarangan, ini bisa terjadi. Karena memang di Rembang itu banjirannya hanya sekedar air lewat saja, Mas. Jadi jam 11 malam itu sudah semuanya, ya sekitar jam 12-an, itu semuanya air sudah ada, udah kering semuanya. Hanya lewat saja, cuman begitu langsung langsung besar. Kemudian daya tampung selokan juga tidak muat, kemudian sungai juga tidak muat, akhirnya meludak ke atas. Ya, itu yang namanya banjir bandang, Pak. Jadi banjir bandang itu kayak yang terjadi di Boja itu, memang cepat sekali karena itu cuma air lewat gitu. Ya, nah sekarang apa Pak korban itu walaupun sebentar, mungkin kan masyarakat nggak siap itu, nggak pernah membayangkan, gimana Pak? Ya, kalau untuk korban sebenarnya hanya ini saja, perumahan-perumahan yang kemasukan air saja, itu hanya bersih-bersih saja. Memang ya banyak yang agak sedikit yang tidak bisa terselamatkan. Kalau ternak-ternak sih aman semua, ternak-ternak semuanya aman lah, tidak ada yang apa istilahnya tenggelam itu ya. Cuman yang mungkin yang di dalam rumah yang belum sempat diangkat itu yang jadi masalah dari masyarakat. Kalau seandainya sementara ini sih tidak ada laporan kepada kami untuk kerugian material, dalam arti rumahnya juga masih utuh, dan malam itu juga langsung kembali lagi ke rumah masing-masing. Ya. Jadi malam itu memang ada yang mengungsi Pak ya katanya? Ada, sekitar 200 orangan itu ada yang mengungsi, kemudian semalam langsung kami drop untuk makanannya. Pagi juga masih kami drop, meskipun sudah kembali ke rumahnya masing-masing, paginya masih kami drop makanan. Lalu dalam waktu pendek ini, apa yang dilakukan pemerintah atau masyarakat? Karena kalau kemungkinan hujan lagi, kan bisa terulang banjirnya Pak. Betul, khusus yang di desa-desa yang kemarin mengalami kebanjiran, kami sudah tekankan kepada Pak Camat untuk segera mengumpulkan kepala desanya untuk secepat mungkin dalam 1-2 hari ini mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Karena ya intinya itu di selokan-selokan itu biar air bisa jalan, kemudian sampah-sampah yang sementara ini menggenangi sungai-sungai agar segera disingkir-singkirkan. Hanya upaya yang dalam waktu dekat itu. Kalau waktu panjangnya ya mungkin di desa harus dianggarkan kaitan dengan normalisasi selokan. Drainase itu harus ada normalisasi drainase yang rusak, drainase yang sementara ini sudah banyak kotorannya, kemudian ya yang utama itu yang sudah rusak-rusak itu harus secepatnya dibetulkan. Kalau seandainya yang sungai-sungai itu kan tanggung jawab, misalkan memang itu ada tanggung jawab dari PSDA provinsi, kalau memang itu tanggung jawabnya provinsi ada, atau kalau memang pengairan ya tanggung jawab dari kami. Kalau mungkin itu sungai BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, itu tanggung jawabnya pusat. Tapi kalau itu kan koordinasinya harus jangka panjang Pak ini. Kalau yang BBWS sih jelasnya tidak ada sungai besar yang sampai meluap, tidak ada. Paling ya sungai-sungai yang di pengairan ini tanggung jawab dari pemerintah kabupaten saja. Tapi yang jelas itu harus dipikirkan di tahun 2021, 2022 harus sudah dipikirkan, karena ini kan termasuk kayak semacam lampu kuning khususnya untuk Kecamatan Rembang ini, sudah lampu kuning harus sudah ada pembenahan. Jadi ini memang mulai muncul fenomena baru seperti yang Boja itu kan harusnya nggak mungkin bisa ada banjir itu. Punya di atas, nah ini juga Rembang ini juga biasanya Rembang itu kerem tapi ngambang, jadi
Ya. Jadi katanya kalau sudah mendung tidak jadi hujan, sudah mendung tidak jadi hujan. Namanya dikatakan Rembang itu kerem tapi ngambang. Tapi kenyataannya setelah saya di sini hujan sangat luar biasa ini. Mungkin ini juga dampak mungkin perubahan iklim itu ya. Jadi ya ya ada fenomena baru. Nah, Pak Imam, ini juga ada informasi bahwa daerah-daerah yang kebanjiran itu justru sekarang COVID-nya baru meningkat, Pak. Nah, gimana ini? Kecamatan Rembang itu memang lagi meningkat cukup tinggi, Mas, Ya. di Rembang. Karena posisinya ada di kota, orang itu mobilitasnya cukup tinggi di sini. Kami sudah sampaikan, kalau kesadaran untuk pakai masker oke lah di kota. Tetapi kesadaran untuk stay at home, itu yang sangat-sangat minim. Sudah saya sampaikan kepada masyarakat, kepada Pak Camat juga, tolonglah terutama yang berisiko tinggi, yang rentan itu jangan sering keluar rumah. Ketika keluar rumah, kemudian kumpul di satu kelompok kerumunan, itu sangat rentan sekali untuk mereka tertular. Dan di kota itu kan panjenengan tahu sendiri, mobilitasnya cukup tinggi. Orang itu pengen beli makanan saja, misalkan tahu goreng aja harus keluar pakai motor. Di sana berkerumun orang, belum tentu yang jual itu tangannya habis megang uang yang sudah ada virusnya dan sebagainya, itu kan juga bermasalah juga. Ini kalau yang di desa-desa ya alhamdulillah sementara ini tidak ada kenaikan yang signifikan. Jadi ini khususnya yang di kota ini, termasuk yang tingkat meninggalnya cukup tinggi ini di Kecamatan Rembang. Kemudian yang kedua ini yang lagi tinggi lagi di Kecamatan Sumber. Yang tadi saya sampaikan di Pasar Pati ditutup, larinya jualan ke Pasar Sumber. Pasar Sumber adalah wilayah Rembang. Nah, wilayah Rembang itu akhirnya yang tertular sementara ini. Nah, yang mau saya tanyakan itu desa-desa yang kena banjir tadi, yang kebetulan juga positif COVID-nya meningkat, itu apa nggak menjadi makin kompleks lagi persoalannya itu? Artinya kemungkinan bisa menambah lagi kalau bareng ngungsi dan sebagainya itu. Ini dalam waktu 1-2 hari, mungkin dalam 1 minggu baru kelihatan, Mas. Apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau seandainya ada peningkatan, berarti mungkin ya imbas dari banjir itu mungkin terjadi kerumunan, akhirnya timbulnya dalam waktu seminggu mungkin bisa kita lihat. Kalau dalam waktu 1-2 hari ini belum kelihatan mencolok. Nah, artinya ketika menangani dampak banjir ini juga sekaligus memperhitungkan kemungkinan penambahan COVID-nya gitu, Pak. Harus diperhitungkan itu. Tadi saya sudah ngomong sama Kepala Dinas Kesehatan kaitan dengan yang banjir ini diantisipasi untuk masalah penyakitnya tidak hanya COVID saja, termasuk di dalamnya diare, panas dan sebagainya. Tolong dicek kepada masyarakat yang terkena banjir ini yang 618 rumah. Dan memang ya memungkinkan kalau seandainya dan bisa saja terjadi ketika ada banjir kayak gini, kemudian nanti COVID-nya naik bisa sangat terjadi. Ya. Itu kalau saya pernah wawancara dengan BMKG, kan mereka tetap mengatakan bahwa puncak-puncak musim hujan itu masih Januari Februari. Jadi artinya Rembang ini masih panjang ini hujan-hujan yang besar itu. Jadi Pak kesiapsiagaan untuk menghadapi semacam ini? Jadi untuk semuanya, untuk siap menghadapi banjir ini, kami dalam waktu dekat akan mengadakan rapat koordinasi dengan camat-camat, mungkin dalam waktu minggu ini, kaitan dengan melihat curah hujan di sini cukup tinggi, untuk mengantisipasi ini semua. Yang jelas kalau seandainya pemerintah kabupaten saja yang nangani, tidak bakalan bisa terjangkau, harus kita melibatkan pemerintah desa. Utamanya adalah komponen-komponen yang ada di masyarakat baik RT RW harus saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, karena memang sementara ini yang sangat memang saya lihat di lingkungan desa-desa sini dan kelurahan ini masih istilahnya perhatian terhadap lingkungan masih sangat kurang. Mungkin terabaikannya mungkin tidak pernah lah, atau tidak mungkin Rembang banjir mungkin. Ya. Nah, kalau melihat banjir di kota, jadi nggak ada dampaknya terhadap pertanian, Pak ya? Tidak ada. Cuman yang kena dampak ya ini Mas, tambak garam. Ya.
udah pasti kalau sudah mulai kayak begini. Ya. Nah, ya ini Itu waktu musim panas harga garam 380 sampai sekitar 400-an. Ini kemungkinan besar hujan kayak gini ya mungkin akan terjadi kenaikan. ya. Dan memang banyak masyarakat yang sudah istilahnya sudah menampung ribuan ton. Ya. Jadi posisi Rembang memang unik ya. Jadi kemarau ya plus minus, ada yang senang, ada yang nggak senang, musim hujan juga ada. Ya. Masih pada beli, lingkungan di kota sini, di lingkungan saya saja masih banyak orang beli air. Ya karena memang di sini kesulitan air di kota. Ya. Yang lucu lagi PDAM, kantor PDAM itu tempatnya di Ngotet. Ngotetnya sendiri kekeringan coba Mas. Ya. Karena di Ngotet itu tidak ada aliran PDAM yang masuk ke Ngotet Lor. Ya. Sebenarnya kalau di Rembang itu nggak ada yang sungai besar, nggak ada Pak ya? Ya, ya, maka itu jadi artinya kalau sampai banjir ini kan bukan karena sungai. Ya, baik Pak Imam, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik untuk menjelaskan ke masyarakat luar Rembang atau mungkin justru untuk masyarakat Rembang sendiri. Ya, saya mohon kepada masyarakat Rembang dalam menghadapi musim hujan ini, mari kita bersama-sama, pemerintah tidak akan mungkin untuk bisa menjangkau sampai ke tingkat bawah, harus ada keremojongan atau kegotong royongan masyarakat seluruh Kabupaten Rembang untuk membersihkan lingkungan. Karena dengan lingkungan bersih, selokan lancar, insya Allah untuk banjir tidak istilahnya bisa diantisipasi. Dan pada masyarakat yang kemarin barusan dikasih musibah banjiran, mudah-mudahan sudah bisa kembali lagi normal kerja biasa seperti biasanya dan rumahnya sudah kembali bersih lagi. Karena ketinggiannya memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 40 sampai sekitar 1 meter. Mudah-mudahan masyarakat bersabar dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten di tahun yang akan datang juga bisa menganggarkan khususnya untuk pembersihan atau revitalisasi sungai dan juga selokan-selokan yang ada di Kabupaten Rembang. Saya kira itu Mas Bambang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Imam Maskur SIP MSI, pejabat sementara Bupati Rembang. Mudah-mudahan segera dilakukan kegiatan bersih-bersih dan sebagainya sehingga kalau hujan lagi tidak terjadi banjir bandang. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.